wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agista Zulfatiswada dan rekan saya. Melinia Dwi Tanti. Kami dari kelompok 1 mata kuliah praktikum gizi akan bermain peran mengenai pemberian konseling kepada ibu yang mempunyai balita kelebihan gizi. Saya Agista Zulfatiswada berperan sebagai petugas kesehatan. Saya Melinia Dwi Tanti berperan sebagai Ibu Inul selaku ibu balita. Berikut kegiatan konseling kami. Assalamualaikum Ibu Inul, selamat pagi. Bagaimana kabar dan perkembangan anak Ibu? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah kabar saya dan anak saya baik. Oke, sebelumnya mari kita melihat bersama catatan pertumbuhan Arif ya Bu. Untuk tinggi badan menurut umur, Arif dikategorikan sebagai normal. Namun jika dilihat pada grafik berat badan menurut umur, Arif sedikit mengalami kelebihan berat badan dari rata-rata anak seusianya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu Inul setuju jika Arif gemuk? Saya tidak tahu ya, Bu. Saya tahu bahwa dia besar dan sehat seperti saya dan ayahnya. Saya tidak pernah menyangka dia benar-benar gemuk. Apakah ini akan menjadi masalah kesehatan untuk Arif, Bu? Tentu Ibu itu akan menjadi masalah jika berat badan Arif itu terus meningkat, sehingga kita perlu memperlambat pertambahan beratnya sampai sesuai dengan tingginya. Apakah Ibu keberatan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pola makan dan kegiatan fisik Arif? Baik, Bu. Nggak apa-apa, silakan. Oke, nah dengan demikian kita nanti akan memahami alasan mengapa Arif itu nampak bertambah beratnya lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, apakah Arif masih minum ASI eksklusif, Bu? Iya, Bu. Arif masih minum ASI, namun tidak secara eksklusif karena saya sering show keluar kota. Nah, apakah Arif sendiri diberikan susu formula atau susu lain ketika Ibu sedang show di luar kota? Iya, Bu. Ketika saya pergi keluar kota, Arif di rumah bersama baby sisternya dan diberikan susu formula sebagai pengganti ASI saya. Kira-kira berapa banyak susu yang Arif minum setiap hari, Bu? Mungkin sekitar 1 liter. Dia minum susu 1 gelas di pagi hari. Kemudian sekitar pukul jam 9. Dan juga dengan makanan selingan. Siangnya dia juga minum susu. Baby sisternya juga memberikan dia 1 botol susu pada malam hari untuk membantu dia tidur sehingga tidak menangis atau rewel di malam hari. Lalu kalau boleh tahu, kan tadi Arif juga minum susu formula. Nah, apakah Ibu sendiri mengajarkan kepada baby sister Arif bagaimana menyiapkan susu formula? Ya, tentu. Saya ajarkan terlebih dahulu. Oke. Lalu bagaimana Ibu mengajarkan kepada baby sister Arif? Saya mengajarkan kepada baby sister Arif untuk 1 botol yang berukuran 240 ml itu diberikan 8 sendok takar susu formula dan diberikan 1 sendok takar gula agar rasanya manis. Kalau boleh tahu berapa kali Arif makan setiap hari, Bu? Arif makan sekitar 4-5 kali sehari, Bu, dengan makanan selingan sebanyak 3 kali. Baik, Bu. Lalu berapa banyak porsi Arif dalam sekali makan? Biasanya untuk sekali makan 1 mangkok penuh nasi, ditambah sayur dan lauk. Namun jika Arif terlihat masih lapar, saya berpesan kepada baby sister untuk menambahkan lagi nasi setengah mangkok bersama sayur dan lauknya. Lalu selain makan nasi, Arif menyukai apa lagi ya, Bu? Biasanya Arif suka roti yang manis, Bu. Oke, selain menyukai roti yang manis, apakah Arif juga menyukai snack-snack bayi seperti itu, Bu?
Iya Bu, Arif sangat doyan sekali ketika diberikan snack oleh babysitternya. Kebetulan saya dan suami saya juga suka membeli snack, sehingga badan saya dan suami juga terlihat cukup gemuk. Nah, tadi kan Arif menyukai roti yang manis. Nah, kalau boleh tahu jenis roti apa ya Bu yang disukai oleh Arif? Arif menyukai roti manis dengan varian seperti rasa coklat, yang biasanya saya bawa dari Seoul ke luar kota, atau terkadang saya juga membelinya di supermarket terdekat. Oke, bagaimana dengan makan makanan yang digoreng? Apakah Arif juga menyukainya? Saya tidak bisa menggoreng, namun jika saya makan di tempat makan seperti cepat saji gitu, misalnya KFC, tentunya saya juga membelikan untuk Arif dan babysitternya. Oke, apakah Arif diberikan makanan daging berlemak, Bu? Iya, saya biasanya menambahkan daging pada menu MPASI, Bu. Tetapi saya tidak tahu apakah dagingnya itu berlemak atau tidak. Bagaimana makanan Arif ketika bersama baby sister, Bu? Untuk makanan Arif ketika bersama baby sisternya cenderung sama, karena saya sudah memberitahu apa saja makanan yang harus dimakan Arif ketika saya sedang show di luar kota. Nah, tadi kan Ibu mengatakan kalau Arif itu makannya 4-5 kali setiap hari. Nah, berapa kali dia makan makanan selingan, Bu? Dia makan makanan selingan sebanyak 3 kali. Biasanya Arif sarapan dan minum susu. Kemudian makanan selingan sekitar jam 9-an dan minum susu. Lalu untuk makan siang, kemudian makan selingan setelah Arif tidur siang. Dan di sore hari Arif makan makanan selingan. Baru di malam harinya Arif makan malam. Serta minum susu 1 botol sebelum ia tidur. Oke. Apakah menurut Ibu Arif terlalu banyak makan? Tidak, dia memang lahap sekali ketika makan. Dan saya pun takut ketika Arif merasa kelaparan, Bu. Sehingga saya selalu memberitahu pada babysitternya untuk memberi Arif makan sebelum ia merasa lapar. Nah, lalu selain makanan selingan tersebut, apakah Arif makan makanan lain di antara jadwal tersebut, Bu? Saya kira tidak ya, Bu. Tetapi saya tidak tahu apakah yang terjadi jika Arif bersama babysitternya. Lalu jika Ibu di rumah tidak pergi keluar kota untuk show, apakah Ibu itu duduk satu meja makan saat makan bersama dengan Arif? Kadang-kadang ya, Bu, karena jika saya show keluar kota, Arif bersama baby sister dan ayahnya di rumah. Oke. Lalu kira-kira berapa jam Arif tanpa aktivitas fisik setiap hari? Misalnya kayak dia hanya tidur-tiduran di tempat tidur atau hanya digendong oleh baby sisternya saja gitu, Bu? Ketika dia di rumah bersama baby sisternya, sementara saya sedang show di luar kota, dia memang sering tidur sambil nonton TV, acara anak-anak itu, atau digendong baby sisternya. Kalau boleh tahu, berapa sering ya, Bu, itu? Ya, setiap hari, Bu. Karena walaupun Arif sudah bisa jalan, namun saya tidak memberikan izin Arif untuk jalan. Oke, apakah saya boleh tahu, Bu, alasan Ibu kenapa tidak memperbolehkan Arif untuk jalan, padahal dia udah bisa jalan? Alasannya karena saya takut ke Arif jalan, ia memasukkan kotoran ke dalam mulutnya, Bu. Lalu menurut Ibu, apakah sebenarnya Arif itu mempunyai banyak kesempatan untuk bermain secara aktif? Saya rasa tidak, karena saya tidak mengizinkan Arif untuk jalan sehingga baby sisternya selalu tinggal di dalam rumah bersamanya. Oke. Lalu pendapat Ibu mengenai kemungkinan penyebab utama dari kegemukan Arif seperti apa, Bu? Saya kira Arif hanyalah anak laki-laki yang gemuk seperti saya dan ayahnya. Arif nampak sehat dan tidak sakit.
Tetapi barangkali dia perlu lebih banyak beraktivitas, seperti lebih sering mengajak Arif jalan di dalam rumah atau di luar rumah, tidak menambah porsi makan kepada Arif ketika selesai makan, dan tidak terlalu banyak memberikan makanan selingan kepada Arif yang bersifatnya manis. Saya setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan. Arif itu memang gemuk karena sejumlah hal, termasuk kurangnya aktivitas fisik dan aneka pilihan makanan yang ia makan sehari-hari. Nah, gagasan Ibu untuk mengajak Arif lebih sering jalan di dalam rumah ataupun di luar rumah itu juga sangat baik karena itu akan membantu Arif lebih banyak beraktivitas fisik. Nah, bisakah Ibu meminta baby sister Arif untuk mengajak dan mendampingi Arif untuk jalan atau beraktivitas fisik di dalam rumah ataupun di luar rumah agar Arif itu tetap terjaga dan tidak memasukkan kotoran ke mulut seperti yang dikhawatirkan oleh Ibu tadi. Ya, saya akan meminta baby sister Arif untuk melakukan itu, Bu. Lalu ini Bu, pada akhir pekan, mungkinkah ketika Ayah Arif itu libur kerja, kemudian ia mengajak Arif bermain di luar atau ke taman terdekat rumah mungkin? Iya, nanti saya akan menjelaskan kepadanya ya Bu, bahwa Arif cenderung gemuk dan memintanya untuk melakukan itu karena itu semua kan demi kebaikan anak kesayangan kami, Bu. Iya Bu, saya juga bisa memahami. Lalu selanjutnya mari kita diskusikan bersama apa yang bisa dikerjakan di rumah. Saya anjurkan untuk mengurangi jumlah takaran susu formula, serta menghentikan penambahan gula pada susu Arif, karena hal ini akan membuat Arif cenderung lebih gemuk, di mana dia juga akan cenderung minum lebih banyak susu, karena rasanya yang cenderung manis dan enak. Namun dia tidak akan minum susu sebanyak itu jika tidak diberikan gula, Bu. Baiklah, dia tidak memerlukan susu sebanyak yang Ibu berikan selama ini. Setengah liter setiap hari pun sebenarnya sudah cukup. Jika dia haus di malam hari atau sebelum tidur, beri dia susu dalam cangkir, bukan dalam botol. Dia akan minum lebih banyak bila menggunakan botol, Bu. Dan itu juga tidak baik bagi kesehatan giginya. Wah, berarti nanti mungkin Arif akan cerewet ketika mau tidur, Bu. Nggak apa-apa, biarkan dia menangis sebentar sebelum dia terlelap, Bu. Dia pun harus belajar tanpa botol. Mungkin dapat dibantu juga dengan membacakan cerita anak-anak sebelum tidur ataupun menyanyikan lagu-lagu. Selain itu, jika dia sudah beraktivitas fisik ataupun bermain, mungkin saja dia sudah sangat lelah dan tidak akan mempunyai masalah ketika dia mau tidur. Saya belum pernah memikirkan itu, Bu. Nah, lalu dari apa yang Ibu katakan, perubahan pola makan akan sangat membantu juga, Bu. Tetapi untuk saat ini, mari kita fokuskan untuk mengajak dia lebih sering beraktivitas fisik, misalnya berjalan di dalam rumah, atau bermain, lalu mengurangi gula, dan mengurangi susu yang diberikan sehari-hari kepada Arif. Bagaimana menurut Ibu untuk mencoba 3 hal ini? Iya, saya akan mencobanya dan memberitahukan kepada suami saya beserta baby sister Arif agar mereka juga tahu. Sekarang untuk mengingat kembali mengenai percakapan kita yang tadi, bagaimana cara Ibu mengurangi jumlah susu dan gula untuk Arif? Mungkin saya akan mengurangi pemberian susu dan menghentikan penambahan gula ke susu Arif. Tentunya hal ini juga akan saya beritahukan kepada baby sister Arif agar ketika saya show keluar kota, susu Arif tidak lagi banyak dan ditambahkan gula. Bagaimana Ibu mengurangi susu yang diminum Arif menjadi sekitar setengah liter sehari? Mungkin saya akan mencoba untuk tidak memberikan botol di malam hari dan membiarkan ia menangis ketika ingin minum susu botol. Oke. Lalu bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan aktivitas Arif? Saya akan minta baby sister Arif untuk mengajak jalan di rumah atau di
membawanya main keluar rumah, tentunya dengan pengawasan yang ketat ya Bu, agar Arif tidak memasukkan kotoran ke dalam mulutnya. Bagus sekali, Bu. Kita dapat menimbang dan mengukur Arif kembali sekitar 3 bulan lagi untuk melihat kemajuan dan perkembangan Arif ya, Bu. Lalu bisakah Ibu kembali dalam 3 bulan ke depan? Iya Bu, bisa. Baiklah, pada waktu itu kita akan membicarakan lebih banyak lagi cara untuk memperbaiki kesehatan Arif. Akan saya catat tanggal untuk kunjungan berikutnya di dalam buku kesehatan ibu dan anak ya, Bu. Baik Bu, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Nah, itulah kegiatan bermain peran dari kelompok 1 Praktikum Gizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.